Kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 mengalami peningkatan keterisian tempat tidur hingga 81%. Tercatat terdapat 81 pasien COVID-19 telah dirawat di rumah sakit rujukan ini. Di antaranya terpapar varian Omikron, sedangkan tempat tidur yang disediakan hanya 100 tempat tidur. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak rumah sakit akan menambah fasilitas tempat tidur, termasuk tenaga, perawat, dan pasokan oksigen medis. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat Rumah Sakit Fatmawati menjelaskan lonjakan pasien COVID-19 dalam satu pekan terakhir terjadi seiring meningkatnya kasus positif di DKI Jakarta. Sakit Fatmawati tetap mengantisipasi biar terjadi lonjakan atau eskalasi pasien yang cukup banyak. Kita belajar pengalaman dari tahun 2021 kemarin, maka kita sebenarnya ruangan kita tuh di awal itu sudah disiapkan tempat cukup banyak tempat tidur. Nah ini kita untuk sementara ini meningkat secara bertahap. Ketika terjadi ada eskalasi, ada peningkatan pasien, maka Rumah Sakit Fatmawati juga akan tetap menambahkan jumlah kapasitas tempat tidur. Sementara itu, ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit Santosa Bandung saat ini mencapai 33%. Dari 60 tempat tidur yang disiapkan, 20 tempat tidur sudah terisi pasien COVID-19. Ke-20 pasien COVID-19 yang dirawat memiliki gejala ringan. Sementara mengantisipasi terus meningkatnya kasus COVID-19, pihak rumah sakit akan menyiapkan 90 tempat tidur tambahan. Mulai meningkat di Jawa Barat ini, kami sudah menyiapkan, pertama kami sudah menyiapkan dengan 60 tempat tidur di tempat yang khusus kan. Kami ada pavilion Mapata, di mana pavilion itu sekarang khusus hanya untuk COVID. Kami sekarang menyiapkan sampai 60 dan sampai hari ini sudah sekitar 20 pasien kita tangani. Oke, berarti bor saat ini di Sekarang sekitar 30 sampai 40% lah. Oke, selain Tapi kalau perlu, kami masih punya 90 lagi tempat tidur di Mapata 2. Jadi kami bisa sampai 150 tempat tidur kalau ini terjadi lonjakan. Seiring meningkatnya kasus COVID-19 harian di Jakarta, di Pasar Pramuka Jakarta Timur, permintaan terhadap obat demam dan flu serta vitamin meningkat. Meski demikian, stok obat serta vitamin hingga saat ini masih melimpah. Begitu juga dengan tabung oksigen. Katakan bisa over lah ya stok kita sekarang. Terutama vitamin-vitamin juga sudah kita coba tunjuk beberapa pedagang yang ada di Pramuka ini untuk supaya bekerja sama sama pedagang usaha farmasi untuk menyediakan obat-obatan vitamin-vitamin itu supaya mereka ready gitu. Untuk saat ini obat yang dicari itu seperti kayak paracetamol, kemudian obat flu yang lainnya. Terutama kalau vitamin-vitamin kayak vitamin C, vitamin D, vitamin E yang pada dasarnya itu untuk imun tubuh gitu. Sudah siapkah kita menghadapi gelombang ketiga COVID-19? Lalu bagaimana evaluasi dari sekolah tatap muka? Kita bahas bersama Ketua Ikatan Dokter Indonesia terpilih, Dr. Adip Kumaydi. Selamat sore, Dr. Adip. Semoga sehat selalu. Selamat sore, Mbak Friska. Bicara soal kondisi hari ini, kalau kita lihat sepekan terakhir dari 27 Januari 8.077 kasus, ke 3 Februari melonjak 3 kali lipat ke 27.000 lebih. Bisa ditegaskan kembali apakah kita sudah masuk ke gelombang ketiga COVID? Ya, dengan data yang sudah ada, peningkatan positivity rate dan peningkatan kasus harian yang juga diikuti oleh peningkatan hospitalisasi atau keterisian tempat tidur, ini menjadi satu parameter sebenarnya kita sudah masuk dalam satu gelombang ketiga COVID yang terjadi yang sebagian besar disebabkan oleh Omikron. Karena dari data dari Whole Genome Sequencing itu 85-90% proporsi nasional itu ditemukan adanya Omikron. Jadi ini menjadi satu upaya kewaspadaan, antisipasi yang harus kita lakukan karena kita sudah masuk dan ini belum puncak. Jadi Mbak Friska, ini belum puncaknya, ada proses yang nanti kita akan terus berlangsung dan seperti halnya di negara-negara yang lain. Puncak itu bisa dikatakan dalam range 45 sampai 50 hari dari ditemukannya pertamanya masuknya Omikron. Oke, kita belum menghadapi puncak, tapi kan kita selalu kembali ke dejavu tahun lalu, begitu saat puncak kasus varian Delta, apa yang berbeda dengan saat ini, Dok?
Ya, jadi memang ada hal yang berbeda, yang ini kemudian dari beberapa referensi yang kita dapatkan di luar negeri dan data yang saat ini, sebagian besar memang sekarang yang positivity rate dan kemudian kasus harian ini masih didominasi dengan kondisi yang OTG dan ringan. Artinya yang kondisi berat dan termasuk kemudian case fatality rate atau kematian pun juga masih belum banyak, ya, artinya belum. Saya kata mudah-mudahan ini tidak bertambah, dan itu menunjukkan memang ada satu faktor yang juga mempengaruhi. Apa yang menjadi faktor? Pada tahun lalu di bulan Juni, Juli, cakupan vaksinasi masih rendah. Kita sekarang dibantu oleh kondisi yang salah satunya adalah cakupan vaksinasi yang di beberapa wilayah, terutama di kota besar, cakupan vaksinasinya sudah rata-rata di atas 70%. Ini yang jadi harapan kita. Nah, bicara soal tadi perkiraan puncak, agar lebih waspada lagi, kira-kira kapan kalau IDI memprediksinya puncak kasus akan terjadi? Ya, kalau bicara dari apa yang disampaikan oleh teman-teman dari epidemiologi, maka seperti yang juga kemarin disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, kemungkinan prediksi untuk kemudian puncak itu pada akhir Februari sampai di awal Maret. Nah, ini puncak yang kemungkinan bisa terjadi, dan mengaca kepada kasus-kasus yang terjadi juga di luar negeri, di Afrika, kemudian di Eropa, antara puncak kemudian melandainya cukup cepat, ya. Mudah-mudahan ini juga terjadi di Indonesia. Tapi sekali lagi, upaya itu bisa kita dukung kalau benar-benar kita mengejar cakupan vaksinasi dan tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Dan ini yang perlu disampaikan juga kepada masyarakat, bahwa prokes kita 5M itu tetap harus kita lakukan dengan baik. Nah, bicara soal ini kesiapan, kan protokol kesehatan harus dilaksanakan, tapi penanganannya saat ini kan pemerintah mengarahkan lebih ke karantina mandiri, salah satunya telemedicine. Tapi ada banyak sekali laporan kasus bahwa ini sudah mulai sulit diakses karena banyaknya kasus di lapangan. Seperti apa kalau dari IDI melihatnya dan bagaimana solusinya? Ya, jadi memang kita jangan sampai masuk dalam kondisi di bulan Juli ada panik, ya, kondisi panik yang terjadi di masyarakat, sehingga akhirnya banyak sekali penumpukan pasien yang ada di UGD. Kita tidak berharap itu terjadi. Salah satu upaya adalah mempermudah akses pelayanan dan mendapatkan pengobatan serta mendapatkan konsultasi kepada tenaga medis atau kepada dokter. Dan salah satu upaya yang sudah disiapkan oleh pemerintah memang dengan platform telemedicine. Dan itu secara otomatis sebenarnya bisa terakses. Cuman memang problem yang sering muncul adalah pada saat kemudian mendapatkan akses obat. Baik itu obat yang memang itu berkaitan dengan antivirus ataupun vitamin yang dibutuhkan seperti yang seharusnya didapatkan pada saat paket isoman. Nah, ini yang saya kira perlu dukungan pemerintah, dan sekaligus juga upaya yang juga kita harus bantu dari vaskes-vaskes di pelayanan primer. Puskesmas juga itu harus kemudian diperlukan juga untuk mengenai obat, alat kesehatan yang dibutuhkan. Dan yang paling penting, Mbak Friska, yang kita perlu ingatkan, karena kita sudah salah satu upaya untuk mengantisipasi adalah kesiapan fasilitas kesehatan. Kami dari IDI selalu menghimbau, tolong dicek kembali alat-alat yang kemarin dilakukan. Jadi HFNC, kemudian non-invasive ventilator, termasuk juga kemudian menyiapkan konversi tempat tidur sebagai satu upaya untuk kita bersiap. Mudah-mudahan tidak seperti di bulan Juli, tapi saya kira Vaskes harus menyiapkan dirinya, termasuk tentang ketersediaan oksigen juga. Jangan sampai terjadi problem seperti yang di bulan Juli tahun lalu. Nah, kendala-kendala ini apakah sudah disampaikan ke pihak Kementerian Kesehatan, mulai tadi telemedicine yang mulai susah diakses, atau bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan dan sebagainya, sudah didiskusikan selalu atau sudah dilaporkan selalu ke Kementerian Kesehatan, dan feedbacknya seperti apa, dokter? Ya, saya kira itu problem yang sebenarnya kita pada saat di tahun lalu pun juga mendapatkan problem yang sama dengan kondisi yang seperti itu. Tapi dengan yang kondisi saat ini, saya kira respon dari Kementerian Kesehatan saat ini lebih cepat, ya, karena membangun akses datanya juga sekarang sudah dilakukan, kemudian mendapatkan informasinya juga lebih cepat, karena respon dari masyarakat pun juga langsung bisa dilakukan kepada Kementerian Kesehatan. Jadi ini saya yakin seharusnya respon itu sudah bisa langsung ditindaklanjutin. Gitu. Nah, ini kan agar mungkin yang sedang menyaksikan kita juga dalam kondisi karantina, misalnya saat dinyatakan positif, harus karantina mandiri, susah mengakses layanan, apa yang harus dilakukan, Dok, oleh masyarakat? Kemana harus mengaksesnya? Ya, jadi yang pertama yang penting adalah ada namanya triase community. Triase community itu
masyarakat paham tentang deteksi dini kegawat daruratan sehingga dia harus segera datang ke fasilitas kesehatan. Artinya isolasi mandiri itu bukan berarti kemudian hanya berdiam diri saja di rumah, tapi dia mendapatkan akses untuk konsultasi pelayanan. Ya. Nah, konsultasi pelayanan salah satu platformnya dan telemedicine. Tapi tentunya akses telemedicine belum tidak semuanya. Apalagi kalau sudah permintaannya itu cukup banyak, maka yang penting adalah masyarakat harus tahu tanda kegawat daruratannya. Apa yang perlu diperhatikan? Satu, respiratory rate atau laju pernafasan. Kalau ada peningkatan laju pernafasan, maka itu menjadi tanda kegawat daruratan. Kalau ada kapilari pulse oximetrinya di bawah 94%, itu tanda kegawat daruratan. Selama itu belum terjadi, maka pada saat kemudian terdeteksi dengan hasil PCR yang positif, maka paling tidak dia mendapatkan akses untuk obat minimal antivirus, antibiotik, dan kemudian vitamin-vitamin pendukung. Nah, inilah yang saya kira itu bisa dikonsultasikan kepada layanan-layanan primer yang ada di tempat terdekat, sehingga itu akhirnya bisa mendapatkan akses pengobatan. Dan puskesmas sekarang harus dipermudah atau dibantu dengan obat-obat supaya permintaan-permintaan masyarakat itu bisa juga dipenuhi oleh puskesmas gitu. Karena mereka pasti akan kebanyakan larinya ke puskesmas. Betul. Kesiapan dari tingkat hulu sampai hilir dalam menangani puncak pandemi ini semoga bisa lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, dan kita sehat selalu semoga. Dr. Adib, terima kasih atas waktunya di Kompas Terima Petang. kasih Mbak Priska. Dr. Adib Kumaydi, Ketua Ikatan Dokter Indonesia terpilih, telah bergabung di Kompas Petang.